Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang sekarang lagi ada di rumah. Mungkin sekarang lagi pada nyantai ya, karena sekarang kita melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dari itu ibu di sini mau membahas tentang materi kita, soal yang kemarin kalian kerjakan yang sudah ibu terima. Sekarang kita bahas bareng-bareng supaya nanti kaliannya bisa ngerjain soal US dengan benar ya. Terima kasih juga ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengerjakan dengan jujur, ya sebisanya mungkin, nggak buka-buka Google, nggak nanya-nanya ke teman, nggak WA ke teman. Ibu ucapkan terima kasih karena kejujuran itu yang utama. Oke, sekarang langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini ada pertanyaan tentang interaksi sosial. Nah, sekarang yang pertama itu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut sebagai apa? A. Komunikasi, B. Mobilitas, C. Transportasi, dan D. Interaksi. Jawabannya adalah mobilitas. Jadi mobilitas itu adalah perpindahan penduduk. Jadi di mana si interaksinya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan yang bergeraknya itu adalah manusia. Jadi interaksi dalam bentuk pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas. Kemudian soal yang kedua yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Ini pelajaran kelas 7 tentang peta. A. Judul, B. Simbol, C. Legenda, dan D. Skala. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah skala ya, D ya. Kemudian selanjutnya ini satu poin juga, soal nomor 3. Ini pada sebuah peta jarak antara kota Bandung dan kota Cianjur adalah 5 cm. Jika skala peta tersebut adalah 1:1.250, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah, jawabannya apa? Jawabannya adalah 62,5 ya. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di sini kita ngelihat dari peta itu ada 5 cm. Nah, di 5 cm dan skalanya adalah 1:1.250, itu kita kaliin aja, kita nggak usah ribet, kita dikaliin aja. 5 dikali 1.250 sama dengan hasilnya 6.250. Nah, 6.250 itu kita bagi 5, bagi 100.000. Kenapa dibagi 100.000? Karena itu tuh dari sentimeter kita ubah ke dalam kilometer. Jadi 6.250 hasilnya kan. Nah, 6.250 itu kita bagi 100.000, akhirnya menjadi 62,5 km. Membaginya kayak gimana? Bukan susah, enggak kok, gampang banget. Di sana ada 6.250. Pindahin aja komanya satu-satu. Nah, itu jadi hasilnya nanti 62,5 gitu. Oke, selanjutnya ini dalam sebuah peta, simbol tersebut menggambarkan ini ya, gambar ini ya. Oke, gambar ini menggambarkan itu gambar sungai, bukan ranting pohon ya, itu gambar sungai. Oke. Selanjutnya, letak astronomis dari negara Indonesia. Letak astronomis dari negara Indonesia adalah, jawabannya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Kemudian selanjutnya, Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu jawabannya adalah suhu udara yang tinggi, karena Indonesia ini memiliki suhu udara yang tinggi ya.
Ini salah satu negara yang tropis yang dimana suhu udaranya itu selalu tinggi. Kemudian hewan yang ada pada gambar di bawah ini merupakan hewan bagian. Nah, ini adalah hewan komodo. Dia itu termasuk ke dalam Indonesia bagian tengah, ya. Indonesia bagian tengah. Kemudian nomor 6, pada peta di atas menunjukkan negara. Nih. Ini adalah nomor 6 ya. Nah, ini adalah Thailand. Ini adalah negara Thailand, ya. Kemudian selanjutnya, cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan disebut. Itu jawabannya adalah asimilasi, ya. Kemudian selanjutnya, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ini norma yang ditujukan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini dinamakan sebagai Volkswagen. Volkswagen itu adalah kebiasaan, ya. Jadi yang namanya diulang-ulang dalam bentuk yang sama itu menandakan sebuah kebiasaan. Misalnya kita selalu makan pukul 6 karena mau sekolah. Nah, itu biasanya itu menjadi kebiasaan karena selalu dilakukan secara berulang-ulang. Itu dinamakan dengan Volkswagen. Atau enggak kita selalu tidur jam 9 malam setelah kita main games misalnya gitu ya. Nah, itu juga namanya kebiasaan. Jadi selalu dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama. Itu dinamakan dengan Volkswagen. Selanjutnya, perhatikan fungsi lembaga di bawah ini. Yang pertama, mengatur tata cara manusia dengan Tuhan. 2, memberi pedoman cara pengupahan. 3, memperpanjang masa remaja. 4, sumber kebenaran. 5, sebagai pedoman hidup manusia di antara pedoman hidup manusia. Di antara fungsi di atas, fungsi lembaga agama adalah yang pertama yaitu pasti mengatur tata cara manusia dengan Tuhan, karena agama itu pasti identiknya dengan ketuhanan gitu ya. Terus selanjutnya sumber kebenaran karena kalau misalnya memperpanjang masa remaja kayaknya enggak deh ya. Terus yang terakhir adalah sebagai pedoman hidup manusia, karena tujuan pedoman hidup manusia itu adalah agama. Kalau tanpa agama nggak ada pedoman hidup gitu ya. Jawabannya C ya, 145. Kemudian OSIS di sekolahmu mempunyai rencana, tetapi kelasmu tidak setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, tapi masih disembunyikan. Kalimat tersebut merupakan contoh dari. Jawabannya D, kontravensi. Bu, kenapa kontravensi? Jadi kontravensi itu dimana ada suatu hasil dari perundingan, tapi ada satu kelompok yang tidak suka dengan perundingan tersebut, tapi dia tidak mau, jadi dia tidak bisa melontarkan pendapatnya gitu, tapi dia mengikuti, tapi ya nggak suka gitu. Suka gimana gitu ya. Nah, itu namanya kontravensi. Oke, kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Ini zaman pertengahan berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini hidup binatang-binatang bertubuh besar. Nah, zaman ini disebut juga, ini jawabannya adalah Mesozoikum, karena pada zaman ini hidup hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus, T-Rex dan lain sebagainya, itu hidup pada zaman ini. Kalau Bu, kenapa nggak Arkaikum? Karena Arkaikum itu adalah dimana terbentuknya muka bumi dari bongkahan batu panas. Nah, itu disebut dengan Arkaikum, itu zaman pembentukan muka bumi. Kemudian Paleozoikum ini Bu, kan udah terbentuk muka buminya, iya, tapi belum ada binatang-binatang besar, tapi ada binatang-binatang yang
tanpa tulang belakang, ya, seperti ikan, amfibi dan lain sebagainya, reptil gitu ya. Dan terakhir, nah ini pada zaman Neozoikum. Nah ini zaman Neozoikum ini bukan zaman dimana hewan-hewan besar itu tumbuh. Ya memang ada, tapi bukan itu yang ibu maksud. Jadi pada zaman kayak dinosaurus itu adanya di zaman Mesozoikum. Kalau Neozoikum ini lebih ke zaman mulai baru gitu, mulai pembaharuan zaman, seperti adanya manusia purba, itu adanya di zaman Neozoikum ya. Kemudian gambar di bawah ini merupakan salah satu benda peninggalan zaman. Nah ini ada di zaman Neolitikum. Kenapa Bu adanya di zaman Neolitikum? Nah ini disebut sebagai kapak persegi. Nah ini kapak persegi ini adanya di zaman Neolitikum ya. Kemudian kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai ya. Kemudian candi di bawah ini adalah candi peninggalan kerajaan. Nah ini adalah Candi Borobudur ya. Ini adalah kerajaan Mataram kuno ya. Kemudian barang di mana ketersediaannya terbatas sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Ini disebut dengan barang apa? Ini disebut dengan barang ekonomis, di mana barang ekonomis itu kita itu harus memperolehnya itu dengan suatu pengorbanan. Bu, apakah aku harus berkorban demi dia? Jadi dia itu barang ekonomis? Bukan. Jadi si barangnya ini contohnya kayak gini. Kita mau beli cilok. Nah, cilok itu barang ekonomis. Kenapa barang ekonomis? Karena untuk mendapatkan satu plastik cilok seharga 5.000, kita harus mengeluarkan uang sebesar 5.000. Nah, 5.000 itu adalah bentuk pengorbanan kita. Gitu. Barang-barang apa aja sih yang memerlukan pengorbanan? Kayak sepatu, baju, kerudung, seragam, itu termasuk ke dalam barang ekonomis. Kalau barang bebas yang kayak gimana? Barang bebas itu yang kita itu bebas untuk mendapatkannya, seperti udara, tanah, itu kan bebas kita mendapatkannya gitu ya. Kalau air minum Bu, nah sekarang air minum itu sudah termasuk ke dalam barang ekonomis. Waktu dulu ini termasuknya ke dalam barang bebas karena dapatnya itu gampang. Nah sekarang untuk mendapatkan air minum kita harus beli. Contohnya aja kalian suka beli air kemasan, nah itu menjadi barang ekonomis. Kita harus memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan satu cup air minum gitu ya. Kalau barang konsumsi itu barang-barang yang dikonsumsi sama kita. Kalau barang produksi itu barang-barang yang akan diproduksi ya. Kemudian berdasarkan kurva di bawah ini dapat disimpulkan bahwa, nah ini kurvanya. Nah ini menunjukkan bahwa adanya ini itu adalah bentuk dari kurva penawaran, di mana hukum dari penawaran adalah di mana harga semakin naik maka jumlah yang harus ditawarkan itu akan semakin banyak, semakin bertambah. Itu adalah hukum penawaran ya. Jadi harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah. Jawabannya adalah D. Kayak gini. Di sini ada 5.000 dengan harga 5.000, jumlah yang ditawarkan itu adalah 10 ya. Sedangkan di harga 10.000 jumlah barang yang ditawarkan menjadi 20. Nah, ini menandakan bahwa di mana harga semakin naik, maka kuantiti atau kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan itu akan semakin naik. Di mana harga semakin naik, maka barangnya pun akan semakin naik ya. Selanjutnya, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru disebut kreativitas. Kreativitas itu dimana kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Kayak waktu itu kalian sebutin kayak seblak agar, terus apalagi seblak agar, terus jus apa harus disebutin di sini. Nah itu terus seblak kenteng dan sebagainya, itu adalah sebuah imajinasi yang melahirkan sesuatu yang baru, itu disebut dengan kreativitas. Kalian kreatif kalau sudah terwujud gitu ya. Kemudian pasar yang di dalamnya memperjualkan barang yang sejenis atau homogen, ini disebut sebagai
sebagai pasar persaingan sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar muara, pasar ikan muara, karena dari satu tempat, dari satu jualan ke pedagang yang lainnya itu mereka memperjualbelikan barang yang sama, yaitu ikan gitu ya. Itu disebut sebagai homogen, jadi sama bentuknya. Kalau tidak sempurna itu tidak sama, alias heterogen. Nah, contoh dari yang heterogen seperti Andir, Pasar Baru, itu jualannya banyak macam-macam. Ada jualan celana, ada yang jualan sayur, ada yang jualan baju, ada yang jualan kerudung dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna ya. Kemudian kalau pasar abstrak itu pasar yang tidak ada wujudnya, jadi bentuknya kayak yang online itu termasuk ke dalam pasar abstrak. Kalau pasar konkret itu yang ada, contohnya apa? Pasar Jamika, pasar Taman Senang, Cangkring dan lain sebagainya, itu pasar konkret. Jadi ada si penjualnya, ada si pembelinya, kelihatan di sana gitu ya. Selanjutnya ini ada tentang iptek. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Kita nggak akan bahas semua soal karena bakal jadi videonya akan panjang banget. Jadi kita bahas yang penting-pentingnya aja, yang memang ini tuh pembahasannya itu udah kemarin-kemarin gitu, nggak di kelas 9 gitu ya. Oke, coba ibu nanya lagi ya. Nah, ke soal selanjutnya. Rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BNN merupakan produk andalan Indonesia di bidang. Jawabannya adalah agrikultur. Agrikultur itu adalah kayak pertanian, buah-buahan dan lain sebagainya, itu adanya di agrikultur. Kalau maritim itu lebih ke pelayaran, terus ikan dan lain sebagainya, itu adanya di maritim ya. Kemudian pengalokasian kembali, itu udah ya di kelas ya, kita udah bahas. Ini nih, Pak Joko merupakan seorang cleaning service di sebuah perusahaan. Setelah beberapa tahun, Pak Joko menjabat sebagai staf administrasi. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial vertikal naik, jawabannya. Karena si Pak Joko ini yang asalnya jadi cleaning service, dia beberapa tahun kemudian dia berubah menjadi staf administrasi yang gajinya dan jabatannya itu lebih tinggi dibanding cleaning service gitu. Jadi di sini ada perubahan mobilitas sosial, dia itu vertikal naik, jadi dia itu naik ke atas gitu jabatannya ya, yang asalnya jadi cleaning service jadi staf administrasi. Selanjutnya nih ada faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak dapat melakukan mobilitas sosial adalah jawabannya adalah keadaan ekonomi ya, karena ekonomi itu kalau misalnya ekonominya tetap di sana itu nggak akan merubah gitu ya. Terus selanjutnya mana ya? Nih, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Ini apa yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah, bukan antar negara ya. Yang jawabannya itu adalah perbedaan harga. Loh, kok Bu perbedaan harga sih? Iya, karena perbedaan harga dari satu daerah ke daerah lainnya itu berbeda. Kayak di Papua itu harganya lebih mahal ketimbang di Bandung. Jadi kenapa banyak orang Papua yang dia lebih suka online di Bandung, karena harganya lebih murah dibandingkan di Papua gitu ya. Nah, ini buat kalian nih yang kemarin mantengin video yang ibu kasih. Ini pemuda yang pertama kali mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, jawabannya adalah Sultan Syahrir ya. Kemudian ini semua, coba perundingan Linggajati itu dilaksanakan di kota Kuningan ya, bukan di Den Haag ya. Kemudian lagi ya, ini yang nggak ada di kelas 9 ya, kita bahas yang nggak di kelas 9 aja. Lagi KIP itu merupakan mata uang dari negara
Jawabannya adalah Laos ya. Keep. Terus negara di kawasan ASEAN yang perekonomiannya itu tidak didukung oleh pertanian yaitu Singapura, karena wilayah Singapura itu lebih kecil dibanding Indonesia dan tidak memungkinkan untuk, karena wilayahnya kecil jadi dia itu tidak memungkinkan untuk adanya pertanian gitu ya. Terus negara ASEAN yang letaknya paling utara itu apa? Myanmar jawabannya ya, karena letaknya paling utara. Apalagi ya, ini pemilu diadakan pertama kali tahun 1955. Oke, mungkin segitu aja yang kita bahas bareng-bareng di video ini, karena videonya akan panjang banget kalau kita bahas semuanya. Tapi tetap pantengin WA juga, karena ibu akan ngasih tugas-tugas di WA ya. Tapi sebelumnya ibu mau ngasih pertanyaan yang nanti kalian jawabnya via WA aja. Bentar ya, kalian nanti jawabnya via WA aja ke ibu. Jawabannya nanti kalian tulis di buku. Terus kalian nanti jawabannya difotoin ke ibu ya. Mana? Sebentar. Oke, kita lanjut. Nomor 1, pertanyaannya. 1, sebutkan jenis-jenis dari lembaga sosial. Sebutkan ya, jenis-jenis lembaga sosial. Minimalnya 4 aja deh. 4 aja, semuanya aja ya. Terus soal yang kedua, itu tari tortor. Tari tortor itu berasal dari mana ya? Kemudian nih, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi disebut terus jawabannya aja ya, nanti kalian tulisnya boleh jawabannya aja. Terus yang keempat ya, nih, Aldo setiap bulan selalu membuat daftar kebutuhan berdasarkan dengan skala prioritas. Hal yang dilakukan oleh Aldo adalah contoh dari penerapan. Aldo setiap bulan selalu membuat daftar kebutuhan berdasarkan dengan skala prioritas. Hal yang dilakukan oleh Aldo adalah contoh dari penerapan, gitu ya. Terus selanjutnya pluralitas berasal dari kata plural yang artinya kemudian ini soal yang keberapa ya? Seadanya aja deh ya. Nih, sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut. Terus benua terluas di muka bumi adalah benua. Terus apa lagi ya? Menentukan besarnya pajak merupakan peran rumah tangga pemerintahan sebagai. Nah, itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu lontarkan tadi. Kalian nanti jawab di kertas atau di buku. Nanti kalian fotoin, nanti langsung kirimin ke WA ibu. Oke, nanti kalian kerja sendiri
hasilnya. Boleh kita searching lah, boleh searching tapi nggak boleh nyontek ke teman. Oke, boleh searching tapi nggak boleh nyontek ke teman. Seadanya aja. Ibu lupa tadi ada berapa soal. Yang jelas kalian selama pembelajaran jarak jauh jangan berkeliaran, tetap di rumah, jaga kondisi juga. Jangan lupakan ibadah ya, sholat ataupun yang berdoa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya videonya jelek banget ya, karena seadanya. Yang penting ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu nanti ya. Assalamualaikum.